teman-teman pecinta tanaman hias. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Jumpa lagi bersama saya Helen di channel Kidung Florius. Video kita kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh seorang mahasiswi dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Nah, ini dia tamu kita hari ini. Halo Kak. Halo Plants Lovers. Nama saya Resmawati Sitompul. Nah, biasanya dipanggil apa nih Kak? Resma. Oke, saya bersama Kak Resma akan membahas tentang istilah-istilah kekinian yang digunakan dalam tanaman hias. Nah, kita bisa mulai sekarang ya Kak? Oke, yang pertama itu biasanya adalah istilah tumbuhan dan tanaman. Nah, itu bedanya apa tuh Kak? Kalau tumbuhan itu tumbuh secara alamiah. Tumbuh secara alamiah Iya, ya. Kalau iya. tanaman? Kalau tanaman semua yang ditanam oleh manusia dengan sengaja. Oke, berarti tanaman itu yang dirawat atau ada perlakuan khusus dari manusia. Makanya kita sering dengar istilah tanaman hias ya guys, bukan tumbuhan hias. Oke, kemudian yang kedua tuh Kak, apa bedanya benih dan bibit? Nah, biasa tuh teman-teman sering keliru kan, yang mana benih, yang mana bibit. Nah, itu gimana tuh Kak? Oh, kalau benih sendiri itu biji tanaman yang dapat disemai. Oke, biji tanaman yang siap untuk disemai ya guys. Nah, ini kebetulan kita ada contohnya nih ya Kak. Oh iya. Nah, ini namanya benih guys. Biji-biji berwarna hitam biasanya, dan ukurannya itu kecil-kecil dan siap untuk disemai. Setelah disemai Kak? Setelah disemai nanti dia menjadi benih yang berkecambah. Oh, benih berkecambah. Jadi dia pecah gitu ya guys. Iya. Nah, memang kecambah itu biasa identik sama toge ya guys, yang dimakan di bakso-bakso gitu. Cuman kecambah itu sebenarnya istilah untuk benih yang sudah pecah. Nah, ada contohnya Kak? Ada contohnya. Ini Oke, kakaknya bawa contohnya nih. Ini adalah sprout ya, Ya, sprout ya. sprout. Nah, ini contohnya kayak gini, dia udah pecah terus udah agak tinggi gitu, kayak kecambah memang ya. Iya. Nah, setelah itu jadi apa tuh Kak? Setelah itu dia menjadi bibit. Bibit. Nah, itu teman-teman, bibit itu adalah tanaman muda Tanaman muda. yang siap dipindahkan ke Media tanam. media tanam yang lebih besar Atau atau ke tanah ke tanah langsung bisa. langsung. Nah, ini kebetulan ada bibit dari Serikaya. Srikaya, buah Srikaya ya guys. Kan biasa kita temuin nih istilah bibit bebet bobot tuh. Nah, itu tadi bibit itu ya sudah muda siap berkembang gitu, bukan benih bebet bobot gitu Bukan. ya. Bukan. Apalagi sprout gitu bebet bobot. Nah, itu nggak masuk banget ya. Selanjutnya tuh Kak ada istilah simat. Nah, apa tuh Kak simat? Simat itu sinar matahari. Sinar matahari. Nah, simat itu singkatan dari sinar matahari. Nah, seberapa penting simat itu untuk tanaman? Oh, sangat penting, Mbak. Sangat penting ya. Jadi lebih penting simatnya daripada tanamannya gitu Oh, ya. bukan juga. Bukan juga ya. Oh, Sama-sama penting. sama-sama penting. Nah, simat ini biasanya apa tuh Kak? Sinar matahari ini biasanya ada yang secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung ini kan intensitas cahayanya pasti tinggi. Tanaman-tanaman tertentu yang butuh intensitas cahaya tinggi ya, seperti Tidak- kaktus iya, gitu ya tidak Kak ya. semua tanaman yang bisa langsung gitu terkena matahari. Iya. Untuk jadwalnya sendiri biasanya ada waktu-waktu tertentu nggak untuk tanaman itu dapat asupan matahari? Biasanya sih pagi, sebaiknya pagi dan Ya. jam 8 sampai jam 9. Iya, jam 8 sampai jam 9 guys. Tapi kalau jam 9:10 kira-kiranya masih toleransi lah ya guys. Boleh. Nah, itu tapi tergantung di Tergantung. daerah kita ya, Iya, teman-teman ya. tergantung. Kalau di dataran tinggi beda lagi dengan dataran rendah. Iya, beda ya guys. Nah, itu tadi si simat. Nah, itu kemudian ada sinar matahari tidak langsung tuh kan Kak. Itu maksudnya Iya. gimana Kak? Contohnya seperti sekarang ini Mm-mm. ada tanaman yang dilindungi oleh paranet. Oh, jadi dia dihalangi oleh paranet atau pohon-pohon yang lebih oh tinggi. iya iya gitu. iya iya. Jadi dia nggak dapat sinar matahari Langsung, langsung gitu ya. Oke, selanjutnya tuh ada istilah metan. Nah, itu apa tuh Kak metan? Itu juga sebuah singkatan ya Mbak ya. Oh, singkatan guys. Dari media tanam. Media tanam, bukan gas metan itu ya Kak Oh, ya? Bukan Bukan. gas metan CH4 itu ya guys. Jadi media tanam. Nah, Iya. media tanam tuh apa aja Media sih Kak? tanam itu juga merupakan komponen penting ya untuk kehidupan tanaman. Iya, jadi komponen utama lah bisa Utama, dibilang iya. ya untuk tanaman. Nah, apa aja media tanam yang baik? Yang
pertama itu pasti tanah. Pasti tanah ya. Nah, tanah ini nggak harus bersertifikat ya guys, ya tanah secara fisik gitu ya guys, ya tanah yang kita pegang-pegang pengumpul ada cacing-cacingnya itu tanah. Kemudian itu ada sekam. Nah itu sekam. Kemudian pakis cacah. Nah ini biasanya untuk tanaman anggrek ya Kak. Lo apa lagi Kak? Ada pasir malang juga. Pasir malang. Nah ini bisa kaktus, kita lihat di kaktus ya. Apalagi Kak selain itu? Andam ya mungkin ya. Andam ya, ranting-ranting itu ya, tanaman ya. Tadi ada disebutkan sekam tuh Kak. Sekam itu apa sih Kak? Sekam itu kulit padi ya Mbak ya. Kulit padi guys. Jadi yang buat nggak tahu artinya sekam itu kulit padi ya. Bukan yang berasnya itu ya Kak. Bukan, sayang ya. Sekam itu terbagi atas dua ya. Ada yang mentah dan ada yang dibakar. Bukan ada yang mentah, ada yang matang gitu ya Kak ya. Ada yang bukan. sekam mentah, ada yang sekam bakar. Apa plus minusnya dari sekam mentah dan sekam bakar itu Kak? Kalau sekam mentah itu lebih rentan dengan kutu ya. Ada kutu ya. Lebih cepat terkena kutu. Jadi solusinya gimana tuh kalau kita mau pakai yang mentah? Nah kalau pakai yang mentah itu sebaiknya didiamkan dulu di tempatnya atau di karung gitu. Didiamin gitu ya. Selama sebulan itu gak usah ditegur-tegur ya dia. Didiamin aja dia ya. Sebulan gitu ya. Sebulan. Itu otomatis kutu-kutunya udah mati gitu lah ya. Dan dia bakalan kayak membusuk. Nah itu yang sudah siap untuk jadi media tanam. Ya. Kalau yang sekam bakar Kak? Yang dibakar itu sekam yang mentah, yang dibakar tapi jangan sampai hangus ya Mbak. Jangan sampai hangus. Jadi dia ada teknik tertentu sekam itu dibakar tapi bulirnya itu masih utuh ya guys, hanya warnanya aja jadi tan gitu, jadi hitam. Kalau dia hangus sampai jadi abu, nah itu udah bukan namanya sekam bakar lagi. Betul. Selanjutnya kita sering jumpain istilah hara nih, hara. Unsur apa tuh Kak hara? Huru hara ya. Nah, hara itu apa Kak? Hara itu unsur penyubur tanaman. Unsur penyubur tanaman ya. Jadi kalau orang gendut tuh biasanya banyak haranya gitu ya. bukan beda. Juga, itu beda ya. Penyubur tanaman ya guys. Jadi istilah itu untuk tanaman. Unsur hara itu banyak komponen-komponen yang membantu penyuburan tanah. Jadi ada komponen di dalam unsur hara itu untuk menyuburkan tanah. Nah, istilah berikutnya adalah pupuk. Pupuk itu apa sih Kak? Pupuk adalah komponen penyubur tanaman campuran media tanam. Jadi dia nggak hanya komponen yang berdiri sendiri. Bukan. Ya, dia harus dicampur dengan media si metan itu tadi. Nah, dari itunya pupuk ini terdiri atas berapa bagian nih Kak? Dua bagian, ada pupuk alami dan pupuk buatan. Kalau pupuk yang alami ini biasanya kotoran hewan. Itu istilah biasanya tuh kita dengar kohe gitu, kotoran hewan atau sipukan gitu ya, pupuk kandang. Kemudian kompos. Nah itu pupuk alami yang berasal dari dedaunan gitu ya, diolah gitu ya guys. Yang kedua itu buatan, itu olahan pabrik. Jadi produksi pabrik gitu ya, buatan tentu melalui proses kimiawi tertentu ya. Nah, dari itu sendiri ada plus minusnya nggak Kak antara pupuk buatan dan pupuk alami? Ada ya. Itu kalau pupuk yang buatan itu pastinya bakalan merusak unsur tanah untuk jangka waktu yang panjang tentunya ya. Tapi dari hasil dia tetap juga menghasilkan seperti kualitas dari pupuk kandang alami itu ya. Nah itu guys, jadi lebih baik kalian menggunakan pupuk yang berasal dari alami ya, kayak pupuk kandang, kompos. Nah itu tidak merusak struktur tanahnya untuk jangka waktu yang lama. Oke. Selanjutnya ada istilah pruning. Aduh aku pruning nih ngurus-ngurus tanaman. Itu pusing. Pusing ya. Pruning tuh biasa kita dengar istilah pruning. Itu apa tuh Kak? Kalau pruning itu pemangkasan atau pemotongan bagian-bagian yang terkena hama atau yang tidak diinginkan. Jadi untuk misalnya kayak gini ada yang terkena hama kita pruning ya, kita pangkas gitu guys, kita potong. Gunting. Nah ada alatnya ya, gunting khusus gitu ya. Nah pruning itu fungsinya juga untuk bonsai biasanya untuk membuang bentuk-bentuk batang yang tidak diinginkan ya. Jadi dia untuk persiapan dia dililit pakai kawat itu dia harus di pruning dulu. Nah selain pruning biasanya kita temuin istilah trubus tuh Kak.
Kan biasa kawan-kawan ini pasti tahu ya, Trubus itu kan majalah edisi pertanian dan peternakan, tapi ternyata Trubus itu ada istilah guys. Apa tuh Kak istilahnya? Ya kalau Trubus itu cabang baru atau daun baru yang setelah pruning tadi. Nah, setelah di pruning, nah itu tumbuh atau muncullah daun-daun baru atau batang-batang baru. Kayak misalnya kalian tuh mempruning pohon mangga gitu. Nah, itu biasanya kan muncul tuh daun baru atau batang baru yang muda. Nah, itu namanya Trubus ya. Istilah selanjutnya adalah variegata. Nah, variegata apa tuh Kak? Variegata kalau biasanya kalau orang bilang variegata itu langsung wah mahal gitu. Jadi variegata tuh udah sebutan untuk nilai ekonomis tinggi. Jadi kalau kayak orang tua yang udah ubanan gitu kayak variegata ya kan. Beda lagi ya. Padahal ya variegata kan ada putih-putihnya itu. Apa sih variegata tuh Kak sebenarnya? Kalau variegata itu daun atau batangnya yang warnanya tidak seperti aslinya gitu. Kan biasanya warna daun itu hijau ya. Nah, kalau variegata itu sendiri campuran, ada yang putih dengan hijau atau yang kuning dengan hijau. Jadi dia ada corak lah ya. Jadi ada tanaman yang hijau, ada tanaman yang putih bervariegata. Mungkin nih contohnya nih ada di depan kita nih. Ini kan Burlemaxi variegatanya ada nih. Nah, yang ini ada juga nih. Mana nih Kak? Ini. Nah, ini dia variegata juga ya. Nah, ini juga variegata nih. Nah, ini sih Alocasia macrorhiza variegata. Ada juga yang enggak variegatanya tuh hijau polos. Nah, ini untuk bedainnya. Jadi kata kuncinya variegata itu ada tanaman yang tidak variegata. Makanya dia disebut variegata gitu guys. Oke, istilah berikutnya adalah repotting. Nah, itu biasanya kamu nih suka nge-repotting aku nih, ngantar-ngantar jemput gitu. Itu repotting. Itu repotting. Nah, repotting itu apa Kak? Kalau repotting itu pemindahan tanaman ke pot besar. Oh, jadi dia tanaman itu udah di pot yang kecil udah full gitu ya nutrisinya kan ke tidak seimbang lagi, jadi dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Nah, itu namanya repotting. Jadi kalau misalnya dari polybag ke polybag namanya repolybagging. Bukan juga ya. Enggak ada istilahnya. Nah, itu tadi repotting ya guys. Nah, selain repotting kita juga sering dengar istilah grounding. Nah, grounding itu apa Kak? Kalau grounding itu pemindahan tanaman langsung ke tanah ya. Jadi langsung. tanaman itu udah langsung dipindahin ke tanah ya. Tujuannya untuk supaya mungkin biar banyak buahnya, bisa berbuah gitu ya, batangnya lebih besar, tanamannya lebih besar. Nah, itu tujuan dari si grounding itu tadi. Nah, ada istilah tuber. Nah, buat teman-teman pasti sering dengar ya istilah tuber. Tuber itu apa sih Kak? Ya, tuber itu umbi akar. Umbi akar ya. Tapi tidak semua tanaman punya umbi akar. Tidak semua tanaman punya umbi akar. Biasanya kita jumpain di Alocasia ya Kak. Jadi dia itu ada perpanjangan akar, kemudian ada muncul umbinya. Nah, itulah namanya tuber. Istilah selanjutnya adalah folium. Apa tuh Kak folium? Kalau folium itu daun. Nah, ini folium. Nah, bahasa Inggrisnya tuh biasanya foliage ya. Nah, istilah foliage itu biasanya di tanaman-tanaman seperti calathea tuh. Jadi unique beautiful foliage like a calathea gitu ya. Lalu yang berikutnya ada istilah pestisida. Apa tuh Kak pestisida? Kalau pestisida itu pembasmi hama. Pembasmi hama ya. Ada banyak jenisnya sih sebenarnya. Banyak pestisida ini ada banyak lagi sub-subnya ya. Jenis-jenisnya. Yang contohnya ada yang insektisida untuk membasmi serangga ya. Herbisida untuk gulma ya. Gulma. Satu lagi fungisida untuk jamur ya. Itu lebih banyak lagi kayak untuk virus, bakteri itu masih ada lagi sida-sida yang lain. Nah, yang belum ditemukan adalah maling sida nih guys. Ada meresahkan ya Bun. Meresahkan ya Bun. Oke, itu tadi istilah-istilah kekinian yang ada di dunia pertanaman hias. Mungkin banyak teman-teman yang masih ingin tahu atau berbagi informasi lainnya bisa ketik di kolom komentar ya guys. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan subscribe dan share ke media sosial kalian. Oke. Sampai di sini video kita. Makasih banyak ya Kak Resma ya. Terima kasih.
Oke, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa tetap sehat, tetap melakukan protokol kesehatan dengan mengingat 3M+1. Apa itu? Yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan berdoa. Oke, semoga semua teman-teman terhibur dan informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.